Hello? Hi, this is Dr. Jameson. Are you still trying to get pregnant? They say it's impossible. I've been working on something, but I need your assurance that you can keep this between us. Apa yang Anda lakukan jika kalian kebelet punya anak tapi suami kalian dalam keadaan koma? Jadi pelakor. Itu menandakan Anda kurang sehat. Tapi itulah yang dialami Josie di Patient 001. Apakah benar Josie akan menjadi pelakor seperti kata si Eka? Atau dia akan menjadi Wonder Woman yang akan menyelamatkan isi dunia untuk menarik perhatian Gatot Kaca? Apa dia akan menggerakkan ribuan ninja untuk menyerang Hiroshima? Daripada menebak-nebak, mending kita ikuti kehidupan Josie. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan Josie merayakan malam pergantian tahun di rumah sakit bersama suaminya Leo yang sedang koma. Terpancar kesedihan dari wajah Josie. Di sana dia memeluk suaminya dan mengatakan kerinduan yang mendalam akan suaminya. Dan saat itulah Josie melihat ke bagian bawah tubuh suaminya. Terlihat lengkungan 56 derajat Celcius dari bawah. Tanpa berpikir panjang, Josie langsung melakukan cikidi papo bersama suaminya yang sekarat. Hal itu dilakukan Josie bukan hanya untuk mencari kenikmatan semata, tapi jiwa keibuannya yang meronta-ronta ingin mempunyai bayi. Konon kabarnya, suami Josie ini koma karena mengalami kecelakaan yang begitu hebat, dan hanya sedikit kemungkinan untuk sadar. Tapi Josie masih tetap setia menunggunya. Tanpa sadar, kelakuan Josie direkam oleh CCTV dan dilihat oleh sebagian pegawai rumah sakit. Anjir. No, he's a goner. Sebulan setelah kejadian, dokter dari kesuburan masuk ke ruangan Leo untuk memeriksa cairan sperma Leo. Karena apa yang dilakukan Josie beberapa hari kemarin tidak berdampak apa-apa kepada tubuhnya. Tapi hasil penelitian itu membuat keinginan Josie punya anak semakin jauh. Karena sperma Leo kurang subur dalam kurung mandul. I'm sorry, I don't have better news. Beberapa hari setelah itu, Josie ditelepon oleh seorang dokter yang bernama Jameson, mengatakan bahwa penelitian itu tidak sepenuhnya benar. Dia mengatakan ada satu cara Josie memiliki anak. Karena hal itu sangat rahasia, dia tidak bisa membicarakannya di telepon, dan meminta Josie pergi ke ruangannya secara diam-diam. Sampai di sana, sang dokter mulai menjelaskan. Cara satu-satunya Josie mempunyai anak yaitu dengan cara cloning, di mana Josie harus mengumpulkan sampel DNA suaminya, kemudian mempertemukan dengan sel telurnya yang diambil dari materi genetiknya. Maka dari itu terwujudlah embrio. Kemudian embrio itu akan dimasukkan ke dalam janin Josie, dan akan berkembang menjadi bayi atau manusia. Sang dokter juga memperingatkan kalau hal itu ada risikonya, di mana bayi yang akan dilahirkan Josie tidak ada sedikit pun gen Josie di dalamnya. Sepenuhnya adalah gen Leo. Dan Josie pun perlu waktu untuk berpikir. Setelah dia menonton video histori perjalanan hidupnya dengan Leo, akhirnya itu membuat kerinduannya semakin mendalam. Dan Josie pun mulai mengumpulkan DNA Leo. Sampailah di hari penyuntikan embrio. Singkat cerita, sepertinya apa yang dilakukan sudah membuahai hasil. Mereka melihat tanda kehidupan di janin Josie, dan Josie pun mulai merasakan mual-mual. Dan sampailah di hari persalinan. Putra yang dilahirkan Josie sangat sehat dengan berat badan 8,2 pon, sama persis dengan berat Leo sewaktu lahir. Beberapa hari setelah persalinan, Josie membawa anaknya ke kamar rawat Leo. Tapi sekecil itu selalu menangis dan akhirnya Josie membawanya pulang. Tak berselang lama, Leo pun tersadar dari komanya. Sungguh keajaiban dan kehendak Tuhan. Karena seluruh dokter di sana sudah memprediksikan kemungkinan Leo untuk sadar hanya sedikit. Tapi Leo tersadar di mana dia bermimpi buruk tentang seorang anak yang mendatanginya di dalam peti mati dan meminta jiwa raga dan kehidupannya. Strength. Give me your soul. Di hari pertama kepulangan Leo ke rumah, dia ingin menggendong anaknya untuk pertama kali. Tapi lagi-lagi Leo merasakan kesakitan dan melihat dengan kemampuan supernaturalnya, seolah-olah anak itu membunuhnya. Josie juga melihat tanda lahir anak itu sama persis dengan Leo. Hari-hari terus berlalu, Leo terlihat semakin parah, dia selalu menulis dan melukis sampai larut malam. Pagi hari, Leo beraktivitas normal berangkat kerja sebagai seorang arsitek. Setelah Leo pergi, Josie membuka buku catatan Leo. Yang mengejutkan, catatan Leo berisikan gambar ilustrasi dan menanyakan kenapa dia tidak bisa mendekati anaknya. Dia menyebut dirinya sudah gila. Bahkan dia meminta seseorang untuk membunuhnya. Melihat keadaan Leo semakin parah dan catatan yang semakin memprihatinkan, Josie menelpon Dr. Jameson.
untuk datang saat Leo bekerja. Singkat cerita, Dr. Jameson datang ke rumah Josie. Sedangkan hari ini, Leo pulang lebih cepat dari kantornya. Bukannya mendapatkan solusi, kedatangan sang dokter hanya menjadi perdebatan dengan Josie. Leo pun mendengar kemarahan Josie, di mana dirinya tidak terima dijadikan subjek percobaan cloning oleh sang dokter. Akhirnya, Leo mengetahui semuanya. Dia masuk ke ruangan itu dan menyerang Dr. Jameson. Untunglah dokter itu berhasil kabur. Sedangkan Leo meminta Josie memungkus anaknya dan dia akan membawanya ke tengah hutan. Di sini sedikit kesimpulan, hasil cloning yang lahir dari rahim Josie ini bukanlah jiwa yang baru, melainkan itu adalah sosok Leo baru yang akan tumbuh. Saat dewasa nanti mungkin mereka akan memiliki paras yang berbeda, tapi watak, tingkah laku, bau tubuh, dan kepribadian yang tumbuh akan persis dengan Leo. Karena itulah mereka tidak bisa hidup berdampingan. Dan Leo pun sudah sampai di hutan. Tapi sampai di sana dia tidak sampai hati untuk menghabisi bayi tersebut. Di sana dia memaksakan dirinya untuk menyentuh bayi itu. Tapi penglihatan supernaturalnya memperlihatkan seakan-akan dialah yang akan dikubur oleh seseorang. Akhirnya Leo memutuskan untuk mengubur bayi itu hidup-hidup. Sedangkan sang dokter kembali menghampiri kediaman Josie dan menanyakan kemana Leo membawa anak itu. Dia mengatakan dia akan membawa bayi itu pergi jauh bersamanya. Dan sampailah sang dokter di hutan. Di sana dia memberi kabar kepada Josie dan mengatakan, "Kita sudah terlambat." I got there too late. I'm so sorry. Leo pun pulang ke rumahnya. Forget the whole thing. 23 tahun telah berlalu. Leo pulang berlibur bersama istrinya Josie. Sekarang karir Leo semakin cemerlang menjadi seorang arsitek hebat dan ternama. Setelah kepergiannya beberapa pekan, rumahnya itu terlihat berantakan dan banyak pemuda-pemudi yang bermain di perkarangan rumah dan mengacak barang-barang pribadinya. Di malam hari, anjing Leo mendengarkan ada anak muda yang berkemah dekat rumah Leo yang tidak jauh dari rumahnya, sedang memainkan harmonika, dan anjing itu menghampiri pria tersebut. Anjing Leo terlihat sangat jinak kepada dia. Bahkan sampai siang hari, anjing itu terus mengikuti kemanapun pria itu pergi, sedangkan Leo dan Josie kehilangan anjingnya. Dan Leo pun mengacak kalung anjingnya dengan GPS. Setelah mengetahui di mana anjingnya, Leo pun bergegas menjemputnya. Saat Leo membawa anjing itu pulang, pria itu mengejar Leo dan mengatakan kalau itu adalah anjingnya. Leo meninggalkan surat alamat rumahnya di papan selancar pemuda itu. Dan sampai di rumah, Leo berkemas karena dia akan pergi keluar kota urusan pekerjaan. Sebelum berangkat, cek di papau dulu. Make me late. Tak lama kemudian, pria yang membawa anjing Leo tadi menghampiri rumah mereka, membawa serangkai bunga ingin meminta maaf. Setelah dia mengetahui kalau itu adalah anjing Leo, karena dia sangat mengagumi karya Leo dan mengidolakan sosok Leo. Karena Leo tidak di rumah, pria yang bernama Eddie itu mengatakan kepada Josie, bagaimana cara dia bisa menebus kesalahannya. Dan bertepatan ada galian sumur yang terbengkalai di depan rumah mereka. Karena pekerja yang tak kunjung datang, akhirnya Josie menyuruh Eddie untuk melanjutkannya. Saat beristirahat, Josie mengantarkan Eddie makanan. Dan di sana, Josie menyuruh Eddie untuk tidur di rumahnya yang tak dihuni dan tak jauh dari rumahnya. Sampai Eddie menyelesaikan pekerjaan itu. Dan jangan sungkan-sungkan mengambil makanan atau sesuatu yang dibutuhkan ke dalam rumah. Di rumah lama Josie itu, Eddie menemukan kaset histori perjalanan hidup Josie dan Leo. Beberapa hari kemudian, Leo pun pulang dari pekerjaannya. Di pagi hari, Eddie masuk ke rumah Leo mengambil makanan. Dia melihat karya Leo dan sangat mengagumi itu. Leo yang melihat Eddie, dia langsung menegurnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" How the hell did you get in here? Eddie pun mengatakan, "Aku dipekerjakan oleh Josie." Josie hired me. Mendengar itu, Leo langsung memecatnya saat itu juga. Dan sepertinya itu membuat Eddie kurang terima. Dia marah mengacak-acak hasil kerja Leo dan menyenggol Leo saat ingin keluar. Di sini kita akan melihat itu seperti benturan benda yang sangat berlawanan. Dan pertanyaannya, siapakah Eddie ini? Apakah dia putra Leo? Kalau iya, bagaimana caranya dia selamat? Dan siapa yang akan mengalah nantinya? Mari kita lanjutkan. Setelah itu, Leo mengatakan kepada Josie, dia tidak ingin lagi melihat Eddie mendekati rumahnya. Sedangkan Eddie menonton semua VCD histori Leo dan Josie. Mulai dari video konyol sampai video cekidi papau mereka. Sekarang saatnya Leo pergi ke Korea urusan pekerjaan selanjutnya. Josie menelpon penggali sumur yang tak kunjung datang. Dan di sana, Eddie menelpon Josie dan menawarkan dirinya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Josie yang tak mau melihat alamat rumahnya berantakan, dia menerima tawaran Eddie. Malam hari, Eddie diganggu oleh pemuda-pemuda nakal di komplek itu. Eddie mengejarnya dan berkelahi tepat di depan rumah Josie.
Josie keluar dari rumah dan menghentikan perkelahian itu. Melihat wajah Eddie memar, Josie mengobatinya di lantai atas. Di sana keanehan mulai terjadi. Josie mengatakan hatinya berdegup kencang saat menyentuh Eddie. Dan pada akhirnya terjadilah cekidi papau di sana. Hari-hari berikutnya, Eddie dengan lancang memaksa masuk ke rumah Josie dan tidur di kamar Josie layaknya sepasang suami istri. Saat terbangun, pastinya hal itu membuat Josie sangat marah dan mengusirnya dan mengatakan kalau ini sudah selesai. Eddie pun mengeluarkan respon yang kurang wajar dan sepertinya dia kurang terima. Mengingat Leo yang akan pulang, Josie mulai merapikan semua perabotan rumah. Where's mommy, huh? Sedangkan Eddie selalu menonton VCD histori kehidupan Josie dan Leo. Dan sekarang dia sedang memutar kaset video kebersamaan Josie dan Dr. Jameson yang sedang mengurus bayi. Di sini kita akan melihat Eddie sedikit bingung dan berkata, "Ayah." Sampai di sini sepertinya sudah bisa disimpulkan kalau Eddie ini adalah bayi Josie yang berhasil diselamatkan dan dibesarkan oleh Dr. Jameson. Tapi kenapa di waktu itu dia mengatakan kepada Josie kalau dia sudah terlambat? Entahlah, mungkin dia punya maksud lain. Dan sekarang Eddie pun menonton video kebersamaan Josie dan sang dokter saat Eddie baru lahir. Eddie pun mulai bertanya-tanya siapa Josie dan siapa dirinya. Akhirnya dia pulang ke rumah Dr. Jameson. Sang dokter yang tak di rumah, Eddie menggeledah rumah itu. Dan sampailah dia menemukan VCD pernyataan Dr. Jameson setelah dia melakukan cloning kepada Josie. Setelah memutar itu, Eddie pun sudah mengetahui semuanya. Dia adalah hasil cloning tanpa ayah. Dan Eddie langsung bergegas ke rumah Josie. Melihat Leo di rumah, dia mengundurkan niatnya untuk menemui Josie. Pagi hari, Eddie menerobos masuk ke dapur Josie. Bertepatan Josie sedang sarapan. Dia menanyakan kepada Josie, apakah benar dirinya ini berbau dan mempunyai rasa yang sama seperti Leo? Sedangkan Leo yang sedang di ruang tamu mendengar teriakan Josie. Dia menghampiri Josie dan memukul Eddie hingga pingsan. Di sana Josie melihat tanda lahir Eddie yang sama persis dengan Leo. Di sakunya dia juga menemukan foto kebersamaan dia dan sang dokter saat Eddie baru lahir. Josie pun mulai bertanya-tanya, di mana Eddie mengenal Dr. Jameson. Untuk memastikan itu bayinya atau tidak, Leo dan Josie pergi ke dalam hutan tempat dia mengubur bayi dulu. Sedangkan Eddie terbangun dari pingsannya, mengambil pisau menyusul Leo dan Josie. Leo yang tidak menemukan tanda jasad anak kecil dan dia pun mulai yakin kalau Eddie itu adalah bayi mimpi buruknya dulu. Dan sepertinya dia sudah mengetahui kelakuan Josie saat dia tidak di rumah. Dia mulai menanyakan kepada Josie, apakah benar Eddie berbau dan punya rasa cekidi papau yang sama dengannya? Sedangkan Josie menjawabnya dengan tangisan. Dan Eddie pun sudah datang. Dia langsung menusuk Leo dengan pisau. Josie melihat itu ketakutan dan dia lari meninggalkan Eddie dan Leo. Sampai di rumah dia mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba pagi hari dia terbangun di depan pintu. Eddie pun mengubur jasad Leo di dalam hutan. Penglihatan supernaturalnya selama ini ternyata benar. Bayi yang dilahirkan Josie mengambil nyawanya. Dan di ending film ini, Eddie membaca berita kehilangan Leo. Dan dia menjadi seorang arsitek hebat dan ternama. Sedangkan Josie di rumah sakit mengendong seorang bayi. Entah mungkin itu adalah anak hasil cekidi papaunya dengan Eddie. Tapi belum ada keterangan pasti Josie dan Eddie ini hidup bersama atau tidak. Dan selesai. Di sini kita bisa menyimpulkan sepertinya Josie ini hidup bersama dengan Leo yang baru, yaitu Eddie. Dan selesai. Jadi gini, sebenarnya si Josie ini sudah mengetahui kalau cloning yang ia lakukan ini akan menghasilkan bayi yang sama dengan Leo. Dia melakukannya dengan dua alasan. Yang pertama yaitu dia sangat ingin punya anak. Yang kedua, agar dia bisa melihat perlakuan suaminya dari anaknya itu. Karena suaminya ini sudah dikabarkan hanya sedikit kemungkinan untuk sadar. Dan pada akhirnya anak itu lahir dan Leo pun sadar. Dan semuanya berantakan dan menjadi mimpi buruk. Sedangkan Dr. Jameson kita tidak melihatnya lagi sampai akhir cerita. Mungkin sibuk dengan cloning-cloning yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.